Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Jamaah, alhamdulillahi rabbil alamin. Pagi hari yang berberkah di bulan-bulan haji. Jadi ada bulan haji, ada bulan-bulan haji. Masuk bulan Syawal itu sudah bulan-bulan haji. Jadi bulan-bulan haji itu Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah 10 hari. Itu namanya bulan-bulan haji. Makanya ada yang disebut dengan miqat zamani. Miqat zamani itu berniat ihram, ya, niatnya yang dihitung dari waktunya. Kapan sah niat haji? Kalau sudah masuk bulan-bulan haji. Jadi kalau bulan Syawal orang sudah niat haji, udah sah itu. Memulai hajinya di bulan Syawal itu biasanya haji ifrad atau haji kiran atau haji tamattu. Itu masuk bulan Syawal, itu sudah masuk bulan-bulan haji itu, bulan Syawal. Jadi di luar bulan Syawal ada orang niat haji dari bulan Muharram, sah nggak? Nggak sah karena belum masuk bulan-bulan haji. Tapi kalau sudah masuk bulan-bulan haji sudah sah berniat haji. Sama misalnya ada yang mau berangkat haji, kan pakai ihramnya nanti di atas dia lam-lam, namanya miqat makani, mikot tempatnya dia. Tapi ada orang dari sebelum naik pesawat di Jakarta sudah pakai ihram, sudah niat juga. Kapan dia sudah niat, walaupun belum pakai ihram, sudah berlaku itu larangan-larangannya. Jadi sudah tidak boleh pakai parfum segala macam. Tapi kalau sebelum dia berniat belum berlaku. Jadi kalau nanti ada yang ihram itu mau pakai parfum, mau pakai apa boleh, tapi di badannya. Buat laki-laki. Buat laki-laki. Kalau perempuan mah mau ihram tidak boleh juga pakai parfum yang semerbak. Tapi tidak boleh juga bau badan semerbak. Jadi tidak boleh dia pakai parfum semerbak, tapi tidak boleh juga bau badan semerbak. Jadi ya dikira-kira lah, yang mana kira-kira parfum yang tidak semerbak yang membuat orang, siapa tuh? Ya itu. Pakai parfum yang untuk dirinya sendiri atau dekat sekali baru terasa, ya itu masih di mafhum, ya ini maklum, masih dimaklumi gitu. Tapi jangan yang membuat orang nengok semua. Ya ada dua itu yang membuat orang nengok, antara wangi semerbak atau dilarang saling menzolimi. Jadi masya Allah, termasuk diantaranya bulan Dzulqa'dah ini. Hari ini tanggal 10 Dzulqa'dah. Semoga yang ada niat untuk berangkat haji Allah mudahkan. Ya, Allah mudahkan. Tapi daftar ya Bu ya. Siapa yang diluaskan rezekinya sama Allah, ada kelebihan rezekinya, bisa daftar haji, tapi tidak daftar haji, maka dia dikhawatirkan mati Yahudi atau Nasrani. Jadi daftar, harus berangkat. Urusan mampu tidak mampu urusan Allah. Jangan sudah punya ikut arisan ratusan juta tapi tidak mau daftar haji. Itu dikhawatirkan dia bisa mati kafir, dikhawatirkan ya. Yang kedua, orang yang berangkat ke sana itu Allah gantikan 700 kali lipat. Jadi saya tidak pernah melarang jamaah kalau sampai sana belanja aja. Tapi niatkan sedekah. Karena Allah pasti gantikan itu 700 kali lipat. Apalagi kalau niatkan untuk oleh-oleh. Yang salah yang minta oleh-oleh. Tapi bawa oleh-oleh itu sunnah. Bawa oleh-oleh itu sunnah. Ya, kasih oleh-oleh. Tapi nggak usah request. Ustaz oleh-oleh haji apa? Karpet. Wah. Karpet. Nyusahin. Habis orang jatah bagasinya gara-gara dia doang. Ya. Jadi masya Allah tabarakallah, Dzulqa'dah ini termasuk bulan-bulan haram, bulan-bulan yang diterima doa kita. Bahkan ada ayat yang bercerita tentang bulan Dzulqa'dah ini. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim
وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. Kisahnya Nabi Musa diberikan 30 malam plus 10. Apa 30 malam? 30 Dzulqa'dah. Jadi 1 sampai 30 plus 10 sampai 10 Dzulhijjah, 40 malam. Arba'ina lailah. Apa itu? Menerima Taurat. Ya, menerima Taurat. Pada saat itu Nabi Musa meminta Nabi Harun gantiin sebentar. Nabi Musa, gantiin aku sebentar aku mau menerima Taurat dulu. Berangkatlah Nabi Musa alaihissalam, dititipin sama Nabi Harun. Harun, saudaraku, jagain dulu kaumku ini ya. Jangan sampai mereka melenceng lagi keimanannya. Kalau aku tinggalkan. Berangkat Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Pulang-pulang umatnya sudah menyembah sapi. Marah enggak Nabi Musa? Marah. Marah kepada siapa? Marah kepada umatnya. Marah juga sama saudaranya. Engkau nih ku kasih amanah supaya jagain mereka. Tapi toh emang bandel kaumnya tuh. Emang bandel. Akhirnya Nabi Musa marah, kesel gitu. Dalam riwayat disebutkan bahkan sampai menggenggam itu janggotnya Nabi Harun. Makanya ada riwayat mengatakan janggotnya Nabi Harun itu hitam setengah, putih setengah. Karena digenggam sama Nabi Musa, saking kuatnya itu tangannya Nabi Musa alaihissalam. Lalu Nabi Musa ngomel-ngomel sambil berdoa, tapi caranya ngomelin Nabi Harun gimana? Rabbighfirli wali akhi. Ya Allah, ampuni dosaku dan ini orang nih. Gara-gara dia nih. Nih, saudaraku ini ya Allah, ampuni dia ya Allah. Ya. Jadi itu bisa diamalkan, Bu. Bisa diamalkan untuk kita. Gimana? Kalau minta duit sama Allah, tapi di telinga suami. Coba. Caranya Nabi Musa ngomelin Nabi Harun tapi melalui Allah. Coba, ampuni aku. Ini juga nih saudaraku gara-gara dia nih. Gitu. Ya Allah, minta duit ya Allah, tapi di telinganya suami. Ya Allah, lancarkanlah rezekinya suamiku ya Allah supaya saya bisa beli tas baru. Itu tapi di telinganya. Itu kan kita ngomongnya sama Allah, sama Nabi Musa ngomongnya sama Allah, tapi yang disinggung saudaranya. Rabbighfirli wali akhi. Sama saya dulu waktu umur 27 belum mau nikah. Begitu caranya bapakku. Ya Allah, anakku ini anak soleh ya Allah, banyak uangnya ya Allah, udah ada kerjaannya, tapi kenapa belum mau menikah ya Allah? Ya Allah, jangan sampai saya meninggal dunia sebelum dia menikah. Tapi di dekatku, aku ada di depannya. Jadi aku kepikiran terus, nanti mati bapak aku belum kawin nih, mati nanti bapak aku belum kawin. Tuh, tapi ngomongnya ke Allah, tapi yang disinggung kita. Ya, gitu. Jadi ya Allah, panjangkan umurnya suamiku, ya Allah, belum mau sholat dia ya Allah, jangan kau cabut nyawanya sebelum dia sholat ya Allah. Tapi di telinga sampingnya ngomong gitu. Ya, ya Allah, jangan sampai ku sholati dia sebelum dia sholat sendiri ya Allah. Jadi bukan, woi sholat kau nanti, enggak, tapi melalui Allah. Ya, itu caranya Nabi Musa. Ya, jadi ada ternyata bulan Dzulqa'dah disebutkan dalam Al-Quran tentang kisah Nabi Musa alaihissalam, keutamaan bulan Dzulqa'dah, bulan-bulan haji, masuk bulan Dzulqa'dah. Bahkan bulan Dzulqa'dah juga termasuk bulan-bulan haram. Nah, bulan-bulan haram apa aja, Bu? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, satu yang berpisah, Rajab. Jadi Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Inna iddatash syuhuri 'inda Allahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dhalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Jadi ada 12 bulan. Di antaranya ada bulan-bulan yang dimuliakan Allah, bulan haram, tidak boleh berperang di dalamnya. Ya, A'dil, Dzulqa'dah, Qu'ud, dia berlaku untuk menahan diri untuk tidak berperang pada masa itu orang-orang Arab, maka disebut bulan-bulan haram. Nah, salah satu yang mau kita bahas di pagi hari yang berberkah ini masuk bulan mulia, yaitu perbanyak ibadah. Perbanyak apa? Ibadah. Salah satu ibadah yang paling utama adalah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu intisari daripada ibadah, atau doa itu otaknya, prosesornya ibadah. Jadi prosesornya, intinya ibadah adalah doa, berdoa. Jadi kalau dikatakan doa itu adalah ibadah, bagaimana supaya ibadah itu diterima? Apa syaratnya? Syaratnya supaya ibadah itu diterima. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Ya mesti ada khusyuknya. Jadi ada orang berdoa tapi tidak khusyuk berdoanya. Padahal disebutkan doa itu adalah ibadah. Berarti doa juga mesti ada khusyuknya. Doa sih doa tapi tidak khusyuk. Amin. 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 Diajak berdoa, amin, amin. Sekedar amin, amin aja. Orang teriak semoga sesudah, amin. Semoga semua dikasih kesempatan berangkat haji, amin. Asal teriak-teriak aja, ya. Apa itu? Makanya khusyuk, ada khusyuknya dalam beribadah. Berarti kalau disebut doa itu adalah ibadah, maka berdoa pun mesti syaratnya ada khusyuknya di dalamnya. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belum tibakah saatnya orang-orang beriman itu khusyuk dalam mengingat Allah. Jadi yang pertama, kata Nabi SAW dalam bab keutamaan berdoa dalam kitab Lubabul Hadis, disebutkan bahwa keutamaan doa yang pertama adalah ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya, prosesornya, intinya daripada ibadah. Jadi kalau dia adalah termasuk ibadah, bahkan inti daripada ibadah, maka mesti ibadah itu bergantung daripada kekhusyuannya. Coba sekali-sekali kita khusyuk berdoa, teteskan air mata. Air mata yang jatuh ketika dia berdoa itu adalah air mata pemadam api neraka baginya. Ya, jadi teteskan air mata ketika berdoa. Kalau perlu, ya Allah, ya, fabakau, menangislah. Kalau tidak bisa berusaha menangis, tidak bisa berusaha pura-pura menangis. Yang penting ada suara-suara tangisnya. Ya, begitu. Memang kita diminta untuk menangis. Jangan seperti orang yang tidak serius minta sama Allah, minta semua sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama syaratnya ketika berdoa, karena doa adalah ibadah, maka mintalah dengan rasa khusyuk. Karena khusyuk itu adalah bagian daripada ibadah. Coba sholat kita diterima dan tidak diterima itu tergantung apanya? Tergantung khusyuknya. Tergantung khusyuknya, rileksnya. Khusyuk itu kan rileks, fokus, tenang. Bukan yang buru-buru. Ada orang buru-buru berdoa. Ada orang buru-buru berdoa. Ada orang ketika di Mekah malas sekali berdoa. Ya, jadi kalau di Mekah baca apa, Bu? Kalau manasik biasa saya ajarin pada jamaah. Kalau sampai di Mekah lupa semua doanya, baca istighfar aja. Banyak-banyak istighfar. Karena kalau sudah Allah ampuni kita itu Allah kasih semua. Kalau lupa, tapi kalau ingat ya bagus juga dicatat. Yang penting serius dalam berdoa. Kalau Ustaz Maulana lain lagi, dia berdoa, ya Allah semua yang diminta oleh orang yang ada di sekitar sini berikan juga kepada aku. Simpel juga, bagus juga doanya itu. Politikus. Bagus juga. Ya Allah semua yang diminta orang yang ada di sekitar. Karena tidak ada orang minta keburukan di situ, pasti minta kebaikan. Ada yang minta rezeki, ada minta ini, ada minta ini, ada minta ini. Hah? Minta jodoh. Ya, subhanallah. Ada yang minta jodoh, ada yang minta kebaikan, ada yang minta diangkat penyakitnya. Tapi ada sahabat Nabi SAW, waktu dia mendengar Nabi SAW mengatakan bahwasanya tidaklah sebuah penyakit itu kecuali menjadi pelebur dosa, maka sahabat Nabi SAW, kalau tidak salah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu langsung ketika mendengar itu adalah pelebur dosa, langsung minta sama Allah, ya Allah berikanlah aku sakit. Jadi hati-hati juga berdoa kayak tadi itu. Jangan-jangan di sana ada yang ngamalin itu. Ya Allah, berikanlah aku penyakit, sakit yang menghapuskan dosaku, yang tidak menghalangiku untuk datang ke masjid sholat. Jadi Ibnu Mas'ud itu berdoa, ya Allah, berikanlah aku sakit, tapi sakit yang tidak menghalangiku untuk ibadah.
Akhirnya apa yang terjadi? Seumur hidup sampai meninggal dunia, Ibnu Mas'ud setiap sore demam. Setiap sore demam, tapi demam yang tidak menghalanginya. Ya Allah Bu, demam aja itu Bu kita, ya Allah. Jangan demam, sariawan aja, tersiksa hidup ini rasanya. Sariawan aja ya. Itu maksud minta, karena pengennya itu, karena mendengar keutamaan daripada sakit, akhirnya minta, ya Allah kalau bisa ya Allah berikan aku sakit supaya menjadi pelebur dosaku. Ibnu Mas'ud, subhanallah, sahabat Nabi SAW, orang yang dekat dengan baginda Nabi SAW, tapi ternyata beliau masih minta untuk diampuni dosanya. Bagaimana dengan kita? Mintalah agar Allah, jadi kalau kita sedang terserang penyakit, terserang sakit, maka mintalah agar itu menjadi pelebur dosa kita. Kalau itu menimpa kita, kalau menimpa orang lain jangan bilang, oh itu Allah sedang ampuni dosamu, karena kamu kan suka bergibah. Kalau kepada kita baru kita bilang pelebur dosa. Syarat yang pertama, karena disebut doa itu adalah ibadah, maka khusyuklah dalam berdoa, serius dalam berdoa. Khusyuk yakni bisa bermakna juga serius dalam berdoa. Yang kedua, doa itu al-aurat, ad-doa itu la tanfa' illa ma'ad dawam wal hudur. Doa itu kata ulama tidak bermanfaat, artinya ada manfaat tapi sedikit. La tanfa' illa ma'ad dawam. Susah dirasakan manfaatnya kecuali ma'ad dawam, kecuali dengan keistiqomahan. Jadi doa itu mesti dengan konsistensi, mesti dengan rutin, mesti dengan dawam. Apa kata Nabi SAW? Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qallah. Karena kata Nabi SAW dalam riwayat, amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amal yang konsisten meskipun sedikit. Meskipun sedikit. Ada orang doanya panjang, tapi 1 kali 1 tahun. Kapan? 27 Ramadan baru panjang doanya. Atau hari Arafah baru panjang doanya. Ada. Kata Nabi SAW, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, amal yang konsisten meskipun sedikit. Makanya ulama kita mengajarkan apa itu? Sekurang-kurangnya setiap hari bagi pelajar atau orang yang mencari ridho Allah, ya, tulab, para penuntut ilmu, penuntut taubat, penuntut surga, penuntut amal, apa yang bagus diamalkan dalam doanya yang harus jadi rutinitasnya, yang harus istiqomah ada padanya. 1, istighfar. Kenapa istighfar? Karena istighfar itu bimanzilatil ghusli, bagaikan mandi. Bagaikan mandi atau sama dengan mandi. Orang kalau lagi bau ya mandi. Kalau langsung pakai parfum bercampur. Bingung hidung kita. Ya mandi dulu lah, bersih-bersih gitu ya. Bahkan mandi itu menghilangkan hadas besar. Mandi itu bisa menghilangkan najis, air mengalir gitu ya. Jadi istighfar itu bagaikan atau sama dengan orang yang sedang kotor lalu dia mandi. Kita ini kotor dengan dosa, maka mandinya pakai istighfar, bersihinnya pakai istighfar. Kalau kita kotor dengan debu dan kuman bakteri, bersihin pakai air, pakai sabun gitu, subhanallah. Pakai apa? Disinfektan, pakai apa? Antiseptik, apa segala macam. Kalau kita kotor dengan kuman, debu, bakteri, kotoran gitu ya, maka dimandiin. Nah, dosa itu dibersihinnya, mandinya itu adalah bil istighfar. Maka jangan sampai setiap hari jangan lupa mandi. Tiap hari jangan lupa mandi. Walaupun bule itu 2 minggu sekali, 1 minggu sekali. Kalau di kampung saya malas mandi juga Bu, karena dingin. Jadi kalau kita tiap hari, kalau badan kita aja kita tidak nyaman kalau tidak mandi, ada juga orang tidak nyaman, orang Indonesia apalagi tidak nyaman kalau tidak 2 kali sehari mandi, pagi dan sore, ya, pagi dan sore. Kalau tubuh saja kita mandiin pakai air, kenapa hati ini tidak kita mandiin pakai istighfar? Mandiin, bersihin pakai istighfar. Nah, tadi la tanfa illa ma'ad dawam, tidak dirasakan manfaatnya kecuali dengan istiqomah. Istighfar 100 kali, 1000 kali, bahkan ada 10.000 kali. Tapi 1 kali 1 minggu, tapi 1 kali 1 bulan, 1 kali 1 tahun. Mestinya
setiap hari, walaupun hanya cuma 100, istighfar 100. Karena setiap hari, karena mandi aja setiap hari. Kemudian apalagi jangan sampai ketinggalan bagi para pencari ilmu, pencari ridho Allah, pencari rahmatnya Allah. Karena kita semua pencari ini, pencari ridhonya, pencari rahmatnya Allah. Apa? Jangan sampai ketinggalan solawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi. Ya Habibi ya Muhammad, ya Musal khafiqaini, ya Habibi ya Muhammad, ya Musal khafiqaini, ya Muayyad ya Mumajjad, ya Imam al-Qiblataini. Enak salawat aja, salawat. Kalau mau salawat yang lengkap, salawat Ibrahimiyah. Mana itu salawat Ibrahimiyah yang dibaca dalam tahiyat? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Mau pakai Sayyidina boleh, mau tidak pakai juga silahkan, sama-sama ada dalilnya. Yang salah orang yang tidak mau bersolawat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Jangan jadi orang paling pelit. Siapa orang paling pelit? Manusia paling pelit kata Nabi, orang yang mendengarkan namaku disebut lalu tidak bersolawat ke atasku. Solawat ke atas Nabi. Allahumma, ada juga solawat ummi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kalau favorit saya itu Bu, favoritnya Barak juga anakku. Kalau kasih tidur ku bacakan itu. Allah, dulu waktu 1-2 bulan seneng sekali dia dibaca. Sekarang kalau ku bacakan itu pasti menangis. Kenapa? Karena dia tahu pasti gue disuruh tidur nih. Waduh, jam tidur nih, masih pengen main. Sekarang nangis, baru dengar Allahumma, oh langsung nangis. Karena dia tahu disuruh tidur. Namanya sholawat ummi. Allah semua. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nah itu artinya apa? Ya Allah, send your peace and blessings to our prophet and his family and companions and who follow him. Nih, mengerti semua. Ya Allah, send your peace and blessings. Ya Allah, salawat dan salam kepada Nabi kami dan sahabat keluarganya, sahabatnya dan siapapun yang mengikutinya, insya Allah. Jadi jangan sampai setiap hari yang didawamkan tadi satu istighfar. Istighfar bagaikan mandi. Tubuh membutuhkan mandi. Salawat apa? Bimanzilati tib, bagaikan parfumnya. Nah, kalau tadi bagaikan mandinya, dengan istighfar tidak sempurna, tidak lengkap kalau nggak wangi. Mandi pakai air nggak ada sabunnya, pakai sabun. Harus ada wangi-wanginya. Apa wangi-wanginya? Dengan solawat. Siapa yang bisa mencium baunya? Malaikat. Malaikat langsung ngenalin, parfumnya si Anu nih.
Itu, bau solawatnya si ini nih, bau si ini nih, bau Nabi nih, bau Rasulullah nih. Maka malaikat nempel terus. Kenapa? Senang dengan aromanya orang yang bersolawat. Senang dengan aromanya orang yang bersolawat. Maka saya tidak pernah masalah dengan ibu-ibu yang pengajian isinya cuma solawatan, nggak apa-apa, nggak apa-apa, ya. Tapi ambil juga ilmunya, ya. Ya isinya solawatan, cuma harus tahu yang mana solawat, yang mana bukan. Pernah saya bahas itu. Ada yang bukan solawat itu bu, lagu Arab biasa, bukan solawat. Jadi tidak semuanya lagu Arab itu solawat. Kayak enta bukan solawat itu. Nah, di TikTok viral itu. Iya kami lagu-lagu FYP semua itu. Lagu-lagu viral semua itu. Ya kami lagu-lagu gombal-gombal. Kalau yang entah itu lagu apa? Entah lagu perempuan diambil suaminya sama pelakor. Iya, lagu Nancy Ajram. Jadi hati-hati, tidak semua lagu Arab tuh solawat. Jadi tidak semua. Bahkan ada yang lagu Islami tapi bukan solawat. Ilahi lastu lil firdausi ahla. Itu kan syair iktiraf, syair pengakuan tentang dosa-dosanya. Wahai Tuhan, ku tak layak ke surgamu, namun tak pula aku sanggup ke nerakamu. Pengakuan bahwa kita ini tidak pantas sebenarnya masuk surga. Tapi mau kemana lagi kalau kita ke neraka juga tidak sanggup ya Allah. Ya, maka masukkan kami ke dalam surgamu. Dosa-dosaku bagaikan pepasir di pantai. Dosanya banyak, tapi rahmatmu ya Allah lebih banyak daripada itu. Rahmatnya Allah lebih besar daripada dosa-dosa kita. Maka wangi-wanginya seseorang itu dengan solawat. Siapa bisa mencium aromanya? Bisa dicium aroma wanginya oleh para malaikat. Bahkan malaikat merasakan kehadiran baginda Nabi SAW. Nabi SAW wangi sekali orangnya. Wangi sekali Nabi. Bahkan ada yang mau mengumpulkan keringatnya Nabi. Kenapa? Saking wanginya. Maka parfumi diri, wangikan diri dengan solawat. Sudah dua yang mesti didawamkan. Satu istighfar, berarti dia mandi. Yang kedua solawat. Solawat apa saja? Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Solawat Ibrahimiyah, solawat ummi, boleh. Solawat yang lainnya juga boleh, silahkan. Ya, solawat nariyah. Nariyah dari kata nur, cahaya. Banyak salah artikan dari kata nar, dari kata solawat neraka. Mana solawat neraka? Ya. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman. Nariyah itu ya. Tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب sampai akhirnya insyaallah. Dan yang terakhir tiga nih ya modalnya. Satu istighfar, dua solawat, istighfar sebagai pembersih, solawat sebagai pewangi. Yang ketiga udah bersih, udah wangi, takutnya udah bersih wangi tapi terserang penyakit, mesti ada apanya bu? Mesti ada shieldnya, mesti ada pelindungnya. Apa itu pelindungnya? Bentengnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi adalah benteng. Allah yang katakan adalah bentengku. Benteng dari mana? Benteng dari azabku. Jadi la ilaha illallah itu adalah benteng dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Percuma bersih, wangi tapi diazab. Bersih, wangi tapi ternyata dapat azabnya Allah. Berarti dia mesti juga ada pelindungnya. Apa pelindungnya? Shieldnya atau daripada pelindung tadi bentengnya yaitu la ilaha illallah. Terserah mau gaya klasik la ilaha illallah, la ilaha, itu klasik ya. Kalau neneknya anakku tuh kalau zikir-zikir la ilaha illallah, senang anak bayi digituin ya. Kalau saya yang zikir-zikir gitu nangis dia. Nggak tahu kenapa gitu. Kalau saya bersenandung nangis. La ilaha illallah,
la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau saya zikir-zikir kayak gitu gayanya, ya terserah lah. Baca la ilaha illallah masing-masing 100 kali, istighfar 100 kali, sholawat 100 kali, la ilaha illallah 100 kali. Ada kemarin itu viral Bu video, katanya tidak boleh zikir pakai Allah 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 Allah. Nah, apa maknanya katanya kalau Allah Allah? Padahal kata Allah dalam Al-Quran, wadhkurisma rabbik, sebutlah nama Tuhanmu. Kalau kita bilang namanya Tuhan apa? Allah. Disuruh kita. Katanya tidak boleh katanya mufrad. Mufrad itu tunggal, berdiri sendiri. Allah tuh tidak boleh berdiri sendiri. Allah, 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 Allah. Jadi tidak ada katanya. Tidak ada katanya zikir Allah, Allah, Allah. Tidak boleh. Harus ada pelengkapnya. Subhanallah, walhamdulillah. Harus begitu. Padahal beda perintahnya. Kalau Allah sendiri ada perintahnya. Wadhkurisma rabbik. Sebutlah nama Tuhanmu. Kalau disebut nama Tuhanmu siapa? Allah. Disuruh kita sebut nama Tuhan. Ya. Kalau disuruh bertasbih beda lagi. Fasabbih bihamdi rabbik. Fasabbih disuruh bertasbih, beda lagi perintahnya. Disuruh bertahmid apa? Alhamdulillah. Tahlil apa? La ilaha illallah. Takbir apa? Allahu akbar. Tapi menyebut Allah ada juga perintahnya. Wadhkurisma rabbik. Sebutlah nama Tuhanmu bukratan wa asila. Disuruh kita sebut nama Allah, 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 Allah. Artinya kita sebut itu masuk ke dalam hati. Bismillah dengan nama Allah. Nah, lanjut lagi tentang keutamaan doa. Jadi tadi yang pertama syaratnya khusyuk. Khusyuk itu artinya apa? Serius. Apalagi artinya khusyuk? Fokus. Apalagi khusyuk? Relax. Itu menikmati. Yang kedua syaratnya adalah istiqomah. La tanfa illa ma'ad dawam. Nanti doa itu istiqomah baru masuklah dalam ayat. Apa ayatnya? Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Nanti istiqomah baru masuk itu apa? Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang beriman itu tenang hatinya ketika mengingat Allah. Yang mana zikir yang membuat tenang? Zikir yang istiqomah. Tapi zikir yang tidak istiqomah ada manfaatnya. Bagaikan cahaya, ada cahayanya. Kapan ada cahayanya? Pada saat berzikir, keluar dari sini sudah tidak tenang lagi hidupnya. Langsung masih ada cicilan ini ternyata masih ada saya ini sini. Ada cahayanya tapi sedikit. Tapi yang istiqomah itu akan menjadi cahaya sepanjang hidupnya. Maka pentingnya doa itu istiqomah. Kemudian syaratnya apa lagi berdoa? Kita lanjut dulu. Ini jadi kita bahas keutamaan, syarat. Karena doa itu adalah otak ibadah, maka syaratnya tadi ibadah itu harus khusyuk dan ibadah itu harus istiqomah. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala, sungguh Allah Ta'ala, yuhibbul mulihina fid du'a. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang serius dalam berdoa. Itu tadi, orang-orang yang serius dalam berdoa. Saya pernah cerita mungkin di sini. Ada dosen saya itu berdoa. Dia kuliah di Mesir, ya Allahu yarham, sudah almarhum orangnya, pernah jadi dekan saya juga di kampus. Namanya Ustadz Pengadilan Daulay, masya Allah. Semoga Allah ampuni dosanya, Allah rahmati dan Allah lapangkan kuburnya. Ilmunya sangat bermanfaat untuk kami. Doktor pengadilan ini, subhanallah, kuliah di Mesir, hampir tiap bulan atau tiap liburan itu ke Mekah, bahkan musim haji juga ke Mekah. Anak masisir biasanya begitu, ya bimbing jamaah umroh segala macam, jadi mutawif gitu ya. Tiap musim ke depan Ka'bah berdoa, ya Allah luluskan saya. Tapi tiap tahun ujian tidak lulus. Akhirnya kenapa ini saya tidak dikabulkan doaku padahal saya sudah depan Ka'bah, subhanallah. Akhirnya dia sadari ada kesalahannya dalam berdoa. Apa kesalahannya dalam berdoa? Ketika dia minta ya Allah luluskan saya, dia tidak sebut tahunnya.
Akhirnya makanya itu yang minta jodoh minta apa sebut tahunnya. Ya Allah kirimkan saya jodoh yang soleh dan soleh tahun ini. Nah, jangan berikan aku jodoh. Ya kasih siapa tahu di akhirat baru dikabulkan. Ya Allah jangan kasih aku jodoh di akhirat, di dunia dulu ya Allah gitu. Minta. Akhirnya apa kata dokter pengadilan? Akhirnya bulan depannya musim depannya dia berangkat umroh, dia minta, ya Allah luluskan saya dengan nilai terbaik tahun ini ya Allah please. Barulah lulus tahun itu. Kenapa? Doanya serius. Kalau yang kemarin cuma, ya Allah saya minta kelulusan, minta rezeki lancar, minta kesehatan, minta ini. Tidak terlalu serius, tidak mendetail. Akhirnya dia sadari kesalahannya dalam berdoa. Oh kesalahan saya tidak detail berdoanya. Ada juga kisah, namanya seorang namanya Umar Al-Amal. Namanya Umar Al-Amal namanya. Dia seorang apa namanya itu buruh upahan gitulah. Pekerja ya disuruh-suruh gitu. Ya akhirnya dia cerita dirinya dulu buruh waktu dia cerita, karena dia selalu minta sama didengar doanya sama murid-muridnya sama orang-orang, dia selalu minta Allahumma inni as'alukal afiyah Allahumma inni as'alukal afiyah Allahumma inni as'alukal afiyah Allahumma inni as'alukal afiyah wassalamah. Kan ditanya kenapa kau selalu minta afiyah selamat afiat selamat itu aja kamu minta terus? Umar ditanya ini, Umar Al-Amal ditanya ini, dia ceritakan dulu saya ini seorang pekerja upahan, jadi disewa sama orang untuk bekerja. Suatu ketika capek sekali saya, capek dari pagi ku angkatkan barangnya orang dapat sedikit, siang saya angkatkan orang dapat sedikit. Akhirnya saya berdoa sama Allah, ya Allah seandainya kau berikan kepada aku 2 potong roti aja sehari udah cukup bagiku, tanpa harus bekerja setengah mati begini. Saya pengen 2 potong roti aja Allah setiap hari kau jamin untukku tanpa harus bekerja capek-capek begini. Setelah Umar ini berdoa, ya bukan Umar bin Khattab, namanya Umar Al-Amal ya. Jadi setelah Umar ini berdoa, akhirnya apa? Ini orang soleh ini berdoa, dia serius minta sama Allah. Ya Allah seandainya saya bisa dapatkan 2 potong roti saja setiap hari tanpa harus capek-capek bekerja ya Allah, saya pasti akan sangat bersyukur. Akhirnya apa yang terjadi? Setelah berdoa demikian, dia lihat dari kejauhan ada orang yang sedang berkelahi, berantem. Mendekatlah si Umar tadi untuk relai apa lerai? Melerai. Untuk misahin. Misahin. Ketika dia misahin, namanya orang misahin itu Bu, menurut si A, lu belain dia ya. Menurut si B, lu belain si A ya. Itu resikonya orang misahin tuh. Orang mendamaikan itu tidak gampang itu, makanya pahalanya besar itu. Kita didamaikan sini dikira belain si B, kita belain sini dikira belain si A. Umar nih masuk, orang soleh pengennya damai aja. Udah. Kena pukul. Ketika kena pukul si Umar tadi karena melerai orang yang sedang berantem, tiba-tiba datanglah petugas kepolisian. Datang petugas. Akhirnya Umar ini 2 orang tadi diamankan, dilihat dia juga ada lukanya bekas pukulan, dikira terlibat juga. Ditangkap juga Umar, ditangkap yang berantem berdua, dimasukkan ke dalam penjara. Bertiga di dalam penjara, siang dapat sepotong roti, malam dapat sepotong roti tanpa bekerja. Akhirnya bermalam di penjara, subhanallah, apa yang terjadi? Tersadarkan akan doanya. Ya Allah, saya ini kemarin cuma minta rezeki, saya lupa minta selamat. Jadi jangan lupa minta selamat ya Bu ya. Ada orang itu minta, ya Allah luaskan rezekimu, banyak rezeki tapi tidak selamat. Ya Allah tolong ya Allah, itu tanah itu udah lama nggak laku-laku ya Allah, dia minta supaya laku, hilang suratnya, nggak selamat, hilang tanahnya, hilang juga suratnya, nggak dapat juga duit. Kenapa? Pengennya hilang aja itu tanah. Subhanallah. Akhirnya apa? Dibebaskanlah Umar Al-Amal ini dari penjara. Setelah keluar dari penjara, itulah terus dia doakan, ternyata yang paling penting dalam hidup ini adalah selamat. Karena saya minta rezeki sama Allah, betul-betul saya tidak dikasih kerja yang susah, cukup duduk diam dapat makanan siang, dapat makan malam, tapi di dalam penjara. Subhanallah. Jadi kalau doa itu detail, doa itu lengkap, doa itu mesti
detail. Makanya Nabi SAW katakan, Innallaha ta'ala, sungguh Allah itu senang mencintai siapa? Orang-orang yang serius dalam berdoa. Hadis selanjutnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, dan disimpulkan dalam kitab Lubabul Hadis ini tentang keutamaan doa. Apa itu? Laisa syai'un akrama 'ala Allah ta'ala minad du'a. Ya, ternyata dikatakan tidak ada sesuatu yang lebih mulia menurut Allah Subhanahu wa taala akram minad du'a dibandingkan doa. Jadi doa itu menambah kemuliaan. Doa itu menambah kemuliaan seseorang. Jadi jangan habis sholat langsung berdiri. Kemudian dikatakan lagi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu ta'ala, Allah ta'ala berfirman, ya ibadi, wahai hambaku, ana inda dhannika, aku adalah sesuai prasangkamu. Jadi syaratnya berdoa, berprasangka baiklah sama Allah. Berprasangka baiklah sama Allah. Ada orang ibadahnya banyak tapi tidak diterima. Ada orang sedikit ibadahnya tapi diterima. Bagusan yang mana? Sedikit tapi diterima. Jadi salah satu doa yang bagus untuk kita panjatkan doanya Nabi Ibrahim ketika habis membangun Ka'bah. Apa doanya? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Itu doanya Nabi Ibrahim setelah membangun Ka'bah. Jadi kalau nanti mau bangun rumah mau apa itu bagus baca itu. Peletakan batu pertama, Rabbana taqabbal minna innaka, atau pada saat tasyakuran rumahnya, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Aku adalah menyertai prasangka hambaku. Jadi Allah itu sesuai prasangka. Kalau kita mengatakan Allah tidak kabulkan, ya Allah tidak kabulkan. Ya kita berprasangka bahwa Allah pasti akan mengabulkan. Wa ana ma'aka idza da'autani, dan Allah berfirman, dan aku senantiasa bersama hambaku selama dia berdoa kepadaku. Jadi orang yang selalu berdoa itu selalu bersama Allah. Orang yang senantiasa berdoa senantiasa bersama dengan Allah. Siapa yang tidak bersama dengan Allah? Orang-orang yang tidak mau berdoa. Berbeda kalau manusia selalu kita mintaki menjauh. Ada ibu pasti mau pinjam duit itu, pasti mau ngutang lagi deh. Assalamualaikum. Kalau sudah ada assalamualaikum, waduh, siapa assalamualaikum nih? Ustadz bisa minta tolong, waduh, ngutang lagi nih kayaknya. Manusia kalau selalu dimintain menjauh. Manusia itu kalau selalu dimintain menjauh. Tapi Allah semakin sering dimintain, semakin Allah melekat bersamanya, semakin Allah menyertai kita. Itu bedanya. Kalau manusia selalu kita mintain menjauh. Tapi kalau sudah makamnya ulama, makamnya wali-wali Allah, itu seperti Nabi SAW pernah memberikan semua. Kan Nabi itu sedekahnya melebihi angin yang berhembus ya, Nabi SAW. Jadi ketika Nabi SAW bersedekah habis, tidak ada lagi. Harta Nabi tidak ada lagi, apa yang mau dikasih? Ada orang minta sama Nabi, langsung berubah wajahnya Nabi sedih. Kenapa? Tidak ada lagi yang bisa disedekahkan. Berkata Umar bin Khattab, ya Rasulullah, Allah itu kan tidak kasih beban di luar kesanggupan. Udahlah, kan udah habis. Kan tidak usahlah bersedih segitunya. Sedih Nabi, wajahnya berubah, sedih karena Nabi sedih, nggak bisa bersedekah. Tiba-tiba menantunya siapa? Sayyidina Utsman bin Affan, ya, langsung datang kepada Nabi SAW, kasih ini ya Rasulullah. Langsung Nabi berubah wajahnya karena sudah bisa bersedekah lagi. Dan Nabi sangat senang dengan orang yang gampang bersedekah. Rasul juga, karena Rasul senang bersedekah, maka Rasul juga senang dengan orang yang suka bersedekah. Jadi iringi doa dengan sedekah. Nah itu dia, iringi doa dengan sedekah. Tadi sudah berapa syaratnya? 1, serius, khusyuk alias khusyuk. Yang kedua, istiqomah. Yang ketiga, prasangka baik kepada Allah. Yang baru-baru kita bahas ini, berprasangka baik kepada Allah. Yang keempat, iringi doa permintaan dengan sedekah. Ya, iringi permintaan dengan sedekah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sambungannya. Malam yada'ullaha ta'ala yaghdabu alaih. Justru kata Nabi SAW dalam sebuah riwayat, barang siapa yang tidak mau berdoa kepada Allah, maka Allah marah padanya. Saya pernah hadir, Bu, ini saya alami sendiri. Saya pernah hadir acara
bukan acara, ada teman minta tolong, ibunya punya permintaan pengen dikhatamin Quran, jadi saya kumpulkanlah hafiz-hafiz tuh supaya kita 15 orang masing-masing baca 2 juz supaya khatam Quran, dia persembahkan untuk ibunya. Pada saat saya ketemu dengan ibu tersebut, kata ibu tersebut, Ustadz saya minta tolong malam ini kita baca Quran tanpa doa. Lah gimana nih ceritanya? Kaget saya, ternyata memang dia sufi gitu kan, cara berpikirnya sufi sekali. Kata dia, saya bingung sama orang-orang yang bikin acara tuh. Kata ibu itu, udah tua, nenek. Dia bilang, saya bingung kenapa saya pengen ngajarin anak-anak saya. Kalau ibadah aja katanya, nggak usah minta sama Allah. Ini seakan-akan dia kalau habis ibadah langsung minta sama Allah, habis ibadah minta sama Allah. Saya bilang, ibu doa itu ibadah. Wah, tapi susah juga kalau nenek-nenek dilawan susah. Iya aja dulu, iya. Apa katanya? Saya mau ngajarin anak-anak saya Ustadz bahwa kan kalau orang itu bikin yasinan terus sebutin ya, doain tahun ini mudah-mudahan dengan berkahnya yasin, dengan berkahnya ini bisa begini. Saya tidak mau ada itu Ustadz ya. Pokoknya malam ini kita khataman Quran, kita persembahkan untuk Allah. Begitu katanya. Pokoknya kita murni pure ibadah malam ini, baca Quran aja, nggak ada permintaan sama sekali. Bingung banget saya Bu pada saat itu. Baru kali itu saya, gimana caranya ngadepin dia? Gimana caranya? Saya bilang, ibu tidak mau diampuni dosanya. Mau, saya bilang, itu kan doa juga, doa agar diampuni sama Allah. Ibu tidak mau mendekat sama Allah, ya mau, itu kan doa juga, ya Allah saya pengen dekat denganmu. Ibu tidak mau diterima, kan belum tentu diterima baca Quran kita ini. Itu kan doa juga, ya Allah terimalah baca Quranku ini. Tapi namanya nenek-nenek tidak bisa kalah. Ya sudah, tidak ada. Kita baca 30 juz selesai, Shadaqallahul Azim. Saya bilang sama teman-teman, berdoa masing-masing ya. Berdoa masing-masing, ya. Ada memang ya pemikiran sufi kayak siapa Robiatul Adawiyah, ya Allah seandainya saya sujud ini karena pengen surgamu, maka jauhkan aku dari surga. Seandainya aku ini sholat ini gara-gara takut neraka, maka masukkan aku dalam neraka. Tapi kalau seandainya ibadahku ini karena aku mencintaimu, maka jangan kau kecewakan cintaku. Itu kan tingkatan sufi, tingkatan orang yang sudah sudah cinta betul sama Allah. Jadi memang ibadahnya bukan untuk neraka, bukan untuk surga. Seandainya saya sujud karena takut neraka, maka masukkan aku ke dalamnya. Seandainya saya sujud karena ingin surga, maka jauhkan surga dariku. Tapi seandainya saya beribadah karena aku mencintaimu, maka jangan kecewakan cintaku. Itu berarti kalau sudah dicintai sama Allah kan pasti dikasih. Ya, tidak mungkin tidak dikasih sama Allah. Itu permainan bahasa aja itu. Ya, cinta hati. Lanjut hadisnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, oh ini bahaya nih. Tarkud du'a maksiyah. Orang yang meninggalkan berdoa justru itu namanya maksiat. Orang yang tidak mau berdoa itu bermaksiat. Orang yang tidak mau berdoa artinya dia durhaka sama Allah. Kenapa? Kalau sudah tidak mau berdoa mengindikasikan bahwa orang itu sombong. Mengindikasikan bahwa orang itu bahwasanya dia bertawakal bukan kepada Allah, tapi dia bertawakal kepada kemampuannya. Dia merasa dirinya hebat, tidak mau lagi minta tolong sama Allah. Tarkud doa maksiyah, dia mengandalkan dirinya sendiri. Bahkan bahayanya bisa mengarah kepada kesyirikan. Kalau tidak minta sama Allah, mintanya sama siapa? Maka jangan sampai kita meninggalkan berdoa. Kemudian wa qala sallallahu alaihi wasallam, ittaqu da'watal mazlum. Ini bagian daripada doa ini. Oh, sebelumnya, da'watul mazlum mustajabah. Doanya orang teraniaya itu dikabulkan. Ini senang ini. Wa in kana fajira, doanya orang teraniaya itu dikabulkan sekalipun dia pendosa. Jadi jangan karena dia pendosa lalu kita remehkan ya Bu ya. Dosanya dia tanggung sendiri, tapi doanya tetap dikabulkan sama Allah. Ittaqu da'watal mazlum, takutlah terhadap doanya orang teraniaya. Fa innaha tahmilu 'alal ghamam, karena doanya orang teraniaya itu dibawa awan. Lalu Allah Subhanahu wa taala yaqulullahu 'izzati wa jalali, lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, demi keagunganku aku benar-benar akan menolongmu sekalipun tidak sekarang. Jadi bisa jadi doanya, mana itu doa orang terzalimi teraniaya, enggak ada itu. Enggak belum. Kata Allah, sekalipun tidak sekarang. Hati-hati. Siapa tahu kita pernah zalimi orang di
Oh, pernah gitu ya. Apa kita naik motor kah atau apakah? Makanya kezaliman-kezaliman kecil itu yang bahaya. Saya kalau naik kendaraan ada orang mau nyebrang, kasih jalan bu, kasih jalan apa segala macam, jangan sorong-sorong apa segala macam. Makanya itu kalau umroh apa segala macam kan cium hajar aswad itu adalah sunnah, tapi mukul orang segala macam hati-hati, jangan sampai kita menzalimi orang lain. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ad-du'a silahul mu'min, doa itu senjatanya orang beriman, atau perisai atau pedangnya orang beriman. Ada sambungannya, wa imaduddin, dan tiangnya agama. Jadi bukan hanya sholat tiang agama, tapi doa itu tiang agama. Wa nurus samawati wal ard, dan juga cahaya langit dan bumi. Jadi bercahaya itu orang yang senantiasa berdoa. Jadi subhanallah, ada beberapa kesimpulan yang kita petik di pagi hari yang berberkah ini, bahwasanya doa itu adalah prosesor atau otaknya ibadah, intisarinya ibadah. Maka kalau doa itu adalah ibadah, mesti serius dalam menjalankannya. Doa minta sungguh-sungguh sama Allah. Yang kedua apa? Istiqomah. Karena ahabbul a'mal ilallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai sama Allah, amal yang istiqomah meskipun itu adalah amal yang sedikit. Yang ketiga, berbaik sangkalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, iringi doa dengan sedekah, bersedekah. Makanya ini saya ada catatan sedikit. Kalau berdoa, kata guru saya kalau berdoa jangan lupa untuk menambahkan di belakangnya, misalnya minta rezeki kayak tadi itu, mintalah rezeki itu fi khairin wa lutfin wa afiyati wassalam, termasuk minta husnul khotimah. Ada ulama minta sama Allah husnul khotimah, Allahumma khtim lana bi husnil khotimah, ya Allah cabut nyawa saya dalam keadaan husnul khotimah. Dia berdoa sampai situ, wala takhtim alaina bisuil khotimah. Kemudian meninggal dunia, dimimpikan sama muridnya. Bagaimana, apa yang kau dapatkan? Kata syekhnya, alhamdulillah Allah kasih saya husnul khotimah. Oh, meninggal di mana? Saya meninggal pada saat kebakaran. Karena mintanya husnul khotimah saja. Nah, makanya tadi kembali lagi pembahasan bahwa berdoa itu detail. Makanya kata guru saya, kalau berdoa minta tambahan itu sama Allah. Mintanya apa? Minta fi khairin, dalam kebaikan. Jadi kalau minta itu, minta husnul khotimah dalam kebaikan. Apalagi kayak tadi kisahnya Umar itu. Ya, fi khairin wa lutfin wa afiyatin wassalamah. Minta sama Allah rezeki, ya, minta rezeki yang luas, yang banyak, yang mudah ditambahkan, tapi ditambahkan juga keselamatan. Jadi ada orang rezekinya banyak tapi tidak selamat. Tidak selamat. Ada orang dapat husnul khotimah memang, tapi kecelakaan atau mungkin kebakaran. Ya kan, kita kan tidak bisa nilai kematiannya orang, ya. Atau mungkin apa gitu, reruntuhan atau apa, yang meninggal waktu kecelakaan kren di Makkah itu tahun 2008 ya, 2000 berapa itu ya, 2010 ya, 2010 itu kan kita semua sepakat husnul khotimah, tapi mungkin kalau kita mengatakan ya tidak selamat gitu, tidak selamat, walaupun ya itu adalah keinginan kita meninggal di sana apa segala macam gitu ya. Husnul khotimah, kita baik sangka pasti husnul khotimah itu meninggal dalam keadaan ibadah, pakaian ihram di Masjidil Haram, tapi kecelakaan gitu. Tapi kecelakaan, pengennya sih kita meninggalnya baik-baik gitu ya. Paling kalau dikasih sakit-sakit yang tidak menyiksa, ya, pengennya pada saat kajian, pada saat sujud masih sempat untuk berwudu dulu, masih sempat minta maaf, pengennya gitu kan. Makanya mintanya Allahumma khtim lana bi husnul, ya Allah kasih saya husnul khotimah fi khairin, dalam kebaikan, wa lutfin wa afiyatin wassalamah, dalam keselamatan. Jadi ndak susah-susah matinya, ndak sakit-sakit banget matinya. Ya minimal kayak Ibnu Mas'ud tadi, ya, dikasih demam-demam yang tidak menghalanginya untuk ibadah. Itu kan cita-cita. Sama
rezeki juga, rezekinya banyak. Ada orang minta rezekinya, ya Allah semoga cepat laku ini tanah, hilang tanahnya diambil orang. Semoga cepat laku ini mobil, justru hilang mobilnya. Kenapa? Pengennya laku aja, hilang gitu. Hilang. Jadi pengennya selamat juga. Sama, pengen masuk bulan haji, ya masuk, ya Allah panjangkan umurku ketemu bulan haji dengan wa'afiyati wassalamah, dengan afiat selamat, ya tambahan, kasih tambahan. Ya Allahumma balighna Ramadan, ya Allah sampaikan aku dengan bulan suci Ramadan. Jangan sampai di situ doanya. Kalau kami diajarkan guru kami tambahin, ya balighna Ramadan birizqi wasi'ah, dengan rezeki yang luas. Kan tidak enak masuk bulan Ramadan tidak sedekah kita. Pengennya luas rezekinya. Apalagi wa'afiyati wassalam, dengan sehat wal afiat bisihati wal, masuk bulan Ramadan memang sampai umurnya bulan Ramadan tapi sakit-sakitan pas bulan puasa. Nah, pengennya sehat wal afiat itu wassalam, dengan keselamatan juga. Subhanallah. Jadi doa itu detail. Sekali lagi, doa salah satu juga syaratnya adalah detail. Ada juga beberapa catatan sebagai tambahan bahwasanya ternyata berdoa itu kata dalam kitab karya Imam Al-Ghazali disebutkan bahwasanya yang pertama itu kalau mau berdoa lihat waktu, ya, termasuk nanti ini ada waktu diijabah yang dekat-dekat ini. Kapan itu? Hari Arafah. Hari Arafah, puasa Arafah, yang tidak berangkat ke Mekah, puasa Arafah, berdoa di situ. Berdoa, dikabulkan doanya sama Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya waktu diijabah, kondisi diijabah. Kapan itu kondisi istimewa? Pada saat sujud. Jadi bukan sujud terakhir saja, setiap sujud. Sujud. Apalagi pada saat turun hujan itu, antara azan dan qomat. Nah itu. Kemudian apalagi yang ketiga diantaranya memanfaatkan posisi. Jadi kita berdoa bisa kapan saja, tapi menghadap kiblat itu lebih diijabah. Menghadap kiblat itu lebih diijabah. Jadi menghadap kiblat. Kemudian apa? Uda'ullaha tadarru'a wa khufyah. Suaranya ndak teriak-teriak. Ya Allah. Jangan, tidak usah lebay. yang khusyuk. Ya, perhatikan juga doanya. Termasuk diantara tadi ada kan kita bahas keseriusan dalam berdoa. Termasuk serius berdoa itu serius pelajari doanya. Ada orang tidak pernah itu pelajari doanya. Dia tidak tahu ini benar nggak doa saya nih. Cuma ikut-ikutan, oh dengar bacanya begini, oh begini bacanya nih, ikut-ikutan aja. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan. Karena udah hafal, dengar orang baca wajiyadatan fil rich, bukan waziyadatan pakai z. Serius, termasuk di antara orang serius itu ketika dia mempelajari benar enggak tajwidnya saya berdoa ini, benar enggak barisnya ini saya berdoa ini, benar enggak kalau rame-rame pakai begini domirnya nih. Misal kalau sendiri Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Kalau sendiri, kalau banyak Rabbana ja'alna muqimis shalah, ya, atau muqimus shalah wa min dzurriyyatina. Termasuk di antara keseriusan itu ketika dia pelajari itu doanya, benar enggak saya bacanya ini? Benar enggak saya bacanya? Jangan cuma karena pernah dengar orang baca begitu, oh guru waktu kecil baca begini dia ikut juga baca begitu. Ya, jadi serius dalam mempelajari doa-doa tersebut. Nah, insya Allah mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang diijabah doanya. Termasuk syaratnya sebelum memulai doa, puji-puji Allah, alhamdulillah, ada sholawatnya. Nah, itu tadi pesan saya, Bu, jangan ketinggalan 3 ini ya. Apa? Astagfirullah, mandi dulu dong, masa parfum dulu. Mandi dulu dong, istighfar 100, baru diparfumi pakai apa? Sholawat, baru dibentengi pakai apa? La ilaha illallah. Dan insyaallah semoga husnul khotimah dalam keselamatan. Masih ada waktu barangkali. Bawa Quran gak, Bu? Bawa Quran ya. Saya ngaji Ibu simak. Karena saya itu kalau pengajian banyak sekali request, Ustaz ngaji dong. Saya yang pendek-pendek aja. Hari ini kita baca surah Al-Qiyamah. Surah Al-Qiyamah. Surah berapa ini Al-Qiyamah? Surah ke-75 ya? Surah ke-75. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyawmil qiyamah
ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن طفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى صدق الله العظيم. Ya Allah, dengan keberkahan pengajian kami pagi hari ini, ya Allah, berkahilah hidup kami, berkahilah keluarga kami, berkahilah rezeki kami, berkahilah pasangan kami, orang tua kami, dan anak cucu keturunan kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sebagaimana Kau kumpulkan kami di sini, kumpulkan kami kembali di Jannatul Firdaus. Ya Allah, tambahkan rezeki kami dengan keselamatan, umur panjang, terbebas dari segala macam mara bahaya. Ya Allah, menangis hati kami ingin juga berangkat haji. Ya Allah, jangan Kau cabut nyawa kami sebelum kami berangkat haji. Ya Allah, berangkat umrah, berziarah ke Masjidil Haram wa Masjidil Nabawi wa Masjidil Aqsa bi rahmatika ya arhamar rahimin.
وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.